Bertahap dalam menyucikan diri dan keburukan perilaku. Di antara metode yang bijak dalam pelatihan kejiwaan riyadhah adalah jika si murid tampak keberatan untuk meninggalkan sikap bergagah-gagahan atau salah satu sifat lainnya secara sekaligus, sementara dia belum bersedia sepenuhnya untuk menggantikannya dengan sesuatu yang berlawanan dengannya. Sebaiknya si guru berusaha mengalihkannya dari suatu perangai yang tercela pada perangai tercela lainnya yang dianggap lebih ringan keburukannya, seperti halnya orang yang mencuci darah dengan air kencing lalu mencucinya setelah itu dengan air bersih, yaitu dalam keadaan air tidak mampu menghilangkan noda darah tersebut secara sekaligus. Atau seperti seorang siswa di sekolah yang sangat gemar bermain-main dengan bola dan sebagainya. Pertama kali kegemarannya dialihkan ke pakaian yang indah-indah dan mewah. Kemudian dialihkan lagi dengan imbauan yang lemah lembut pada ambisi untuk memimpin dan meraih kedudukan yang memberinya kekuasaan dan kewibawaan. Dan selanjutnya dialihkan dari kedudukannya itu dengan mendorongnya agar lebih menyukai kehidupan menuju kebahagiaan akhirat. Demikian pula orang yang keberatan meninggalkan kedudukannya yang tinggi secara sekaligus, hendaknya dialihkan terlebih dahulu pada kedudukan yang lebih rendah darinya. Begitu juga yang berkaitan dengan sifat-sifat lainnya. Pun jika mendapatinya sebagai seorang yang amat rakus dalam hal makan, sebaiknya dia diharuskan berpuasa dan mengurangi makannya. Kemudian setelah itu diperintahkan kepadanya agar menyiapkan makanan-makanan yang lezat, lalu menghidangkannya untuk orang lain, sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Hal itu demi menguatkan jiwanya sendiri sehingga terbiasa untuk bersabar dan selalu mematahkan nafsunya yang rakus. Manakala melihatnya sebagai seorang pemuda yang sangat merindukan pernikahan, sedangkan dia tak cukup memiliki kemampuan material untuk itu, sementara nafsu seksualnya tidak berhasil diredamnya dengan hanya berpuasa saja, sebaiknya dia diperintahkan agar sehari berbuka dengan air tanpa roti dan malam berikutnya berbuka roti tanpa air. Juga hendaknya dia dilarang sama sekali dari makan daging serta lauk pauk lainnya, sehingga nafsunya berhasil dijinakkan dan syahwat makannya dipatahkan. Hal itu mengingat bahwa tiada pengobatan pada awal keinginan untuk mengobati lebih bermanfaat daripada rasa lapar. Apabila mendapatinya cenderung terkuasai oleh watak amarahnya, sebaiknya dipaksakan kepadanya agar bersikap santun dan berdiam diri. Kemudian mengaturkan baginya seorang yang buruk akhlaknya untuk menemaninya selama waktu tertentu, lalu memaksanya agar melayani orang itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya berhasil melatih dirinya sendiri untuk bersabar dalam menghadapi segala gangguan darinya. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki hendak membiasakan dirinya agar senantiasa bersifat santun dan menghapus darinya sifatnya yang emosional dan cepat naik darah. Untuk itu, dia menyewa seseorang yang mencacinya secara terang-terangan di muka orang banyak, sementara diri sendiri memaksakan
diri, sementara dia sendiri memaksakan diri agar tetap bersabar dan menahan amarahnya. Begitulah keadaannya sampai akhirnya dia berhasil dan menjadikan dirinya seorang yang terkenal sebagai penyantun dan penyabar. Bahkan dijadikan contoh perumpamaan dalam hal kedua sifat tersebut. Ada lagi seorang yang menyadari sifatnya sebagai seorang penakut dan berhati lemah. Maka dalam upayanya untuk memiliki sifat keberanian, dia sengaja berlayar di atas kapal pada musim dingin ketika gelombang laut sedang memuncak. Demikian pula cara pendeta agama Hindu memerangi kemalasan dalam beribadah. Untuk itu mereka berdiri di atas satu kaki selama malam suntuk. Juga pengalaman seorang ahli ibadah yang pada mulanya merasa dirinya malas untuk mengerjakan salat malam hari, lalu dia paksakan dirinya untuk berdiri di atas kepalanya semalaman. Setelah itu berdiri di atas kaki dengan perasaan ringan dan sukarela. Ada lagi yang ingin menghapus rasa cintanya terhadap harta dengan menjual semua harta miliknya, kemudian membuang hasil penjualannya itu ke laut. Dia tak mau membagi-baginya kepada orang banyak sebab khawatir bahwa tindakannya itu akan menimbulkan kebanggaan dirinya sebagai seorang dermawan serta perasaan pamer dan ingin dipuji. Nah, contoh-contoh ini menjelaskan kepada Anda bahwa cara mengobati penyakit-penyakit hati tentunya kami bermaksud menyebutkan setiap obat bagi setiap penyakit, sebab yang demikian itu akan kami uraikan secara rinci dalam kitab lainnya. Kini kami hanya ingin mengingatkan bahwa caranya secara umum adalah dengan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa saja yang menjadi kegemaran dan kecenderungan nafsu. Semuanya itu pada hakikatnya telah difirmankan Allah dalam kitabnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah menjadi tempat tinggalnya. An-Nazi'at 40-41. Adapun dasar yang paling penting dalam melakukan mujahadah, perjuangan melawan nafsu, adalah senantiasa setia melaksanakan apa yang telah menjadi tekadnya. Jika seseorang telah benar-benar berazam, bertekad untuk meninggalkan suatu syahwat, kecenderungan nafsu yang kuat, maka sejak itu telah tersedialah baginya segala yang akan mengantarkannya ke sana. Dan hal itu dapat menjadi cobaan atau ujian baginya dari Allah. Karena itu hendaknya dia senantiasa bersikap sabar seraya melanjutkan usahanya, sebab apabila dia mulai mengizinkan dirinya untuk meninggalkan tekadnya itu, dia akan terbiasa dengan itu dan niscaya akan menjadi rusak. Kalaupun pada suatu ketika dia terlanjur melanggar azamnya, maka seyogyanya menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri, sebagaimana telah kami sebutkan tentang cara menghukum diri sendiri dalam kitab Al-Muhasabah wal Muraqabah. Hal ini mengingat bahwa jika dia tidak mengancam dirinya dengan suatu hukuman, nescaya dia akan dikalahkan olehnya, lalu menjadi mudahlah baginya
untuk memuaskan hawa nafsunya, dan dengan begitu rusaklah semua upaya riadah pelatihan dirinya secara keseluruhan.